masih lanjutan dari momentum linier, yaitu tentang kekekalan momentum. Semangat belajar. Sifat aksi reaksi hukum Newton. Yang terakhir, selain tumbukan, peristiwa pecahnya inti pada reaksi inti atau pecahnya benda akibat gaya internal juga merupakan contoh berlakunya hukum kekekalan momentum. Ini kesimpulan pertama. Hukum kekekalan momentum. Interaksi itu hanya interaksi internal, ya kan? No eksternal. Oke? Ini HK momentum saya bikin ya. Oh. Sudahlah. Yang kedua apa? Yang kedua memenuhi hukum 3 Newton. Tolong diingat nanti. Dan yang ketiga itu adalah yang ini kita lanjut ya. Oke, ini dia hukum kekekalan Newton. Hukum kekekalan Newton lagi, hukum kekekalan momentum. Sudah? Masih ingat kan kalau misalnya F aksi reaksi min F reaksi. Ya, ada minnya di sini. Oke? Kalau misalnya di sini ada bikin dua benda nih ya, dua benda, sudah. Ini benda 1, ini benda 2, sudah. Kalau tarik menarik itu berarti dia sebenarnya berbeda jenis ya. Oke? Ini menghasilkan gaya 1, 2. Gaya yang terjadi pada benda 1 akibat benda 2. Nah, yang ini apa? Gaya yang terjadi pada benda 2 akibat berinteraksi dengan benda 1. Tabrakanlah mereka berdua. Tapi ternyata setelah tabrakan, arah posisinya itu udah berlawanan. Jadi si F12 itu udah di sini. Saya bikin koaksen. Ya kan? Oh, salah. Nggak boleh F. Harus P. P1-nya ke sini, P2-nya itu di sini. Bisa? Nah, kita bisa tulis yang dari hukum aksi reaksi. Hukum 2 Newton kan, F itu sama dengan M kali A kan, maka M1 dikali A1. Ya kan? Ditambah. Oke. M1, oh itu salah ya. M2. Ini sebenarnya, sorry saya tadi sambil minum. Ini sebenarnya negatif M2 dikali A2. Oke, bisa sampai di sini, Nak. Ini saya bisa pindahkan ke kiri kan, jadi M1 dikali A1 ditambah M2 dikali A2 ya kan? Bisa? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Nah, masih ingat kalau misalnya percepatan itu apa? Adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Ya, Waktu. Jarak terhadap waktu. dt 1. Nah, ini M2 dv2 per dt2. Sama dengan bisa? Kita tunggu sebentar. Oke? Gak apa ya, saya lanjut ya. Oke. Ya, Bu. Selanjutnya kita kita keluarkan. Saya bisa kan? Jangan dibuang, masih harus disimpan. Saya bisa keluarkan si D-nya itu di sini. Menjadi ini ya ke sini nak ya. Nggak usah nanti kalian bingung. Tanda-tanda banyak sekali. Ini menjadi D, M dikali V1. Kan bisa kan? DP. Bisa kan? Iya. Oke. Iya, Bu. Ini menjadi D, M2. Oh, saya nggak bikin M tandanya. M1-nya M2 dikali V2 per DT. Bisa dengan 0. Aman sampai sini ya? Iya, Bu. Sekarang ya udah. Dibikin aja kayak gini. M1 dikali V1 ditambah D per DT M2 dikali V2 sama dengan 0. Apa ini, Nak? Ini sama dengan momentum kan? Ya kan? Iya, Bu. Ini momentum pada 1, ini momentum pada
pada benda 2. Amannya di situ? Aman, Bu. Lagi kuliah, bilang lagi kuliah. Oke. Nah, kalau begitu ini sama dengan apa, Nak? P1 saya pindahkan si P2 ke sana menjadi negatif P2. Oke? Nah, kalau begitu sudah momentum yang terjadi pada ini itu juga terjadi pada ini, sama besarnya. Arahnya yang berbeda. Makanya di sini dituliskan, jika gaya-gaya yang bekerja pada benda hanyalah gaya-gaya interaksi yang menghasilkan 3 Newton, maka momentum sistem tersebut kekal. Masih ingat kan tadi apa syaratnya? Interaksinya itu internal, tidak boleh ada gaya eksternal. Terus dia kalau memenuhi hukum 3 Newton, maka hasilnya itu momentumnya kekal. Berapa momentum yang terjadi di sini itu juga terjadi pada si benda 2. Benda 2. Kelihatan kursor saya, Nak? Ini gimana cara ngasih warna? Kayaknya nggak ada ya. Ya udahlah. Pada benda 2, tapi arahnya saja yang berbeda. Bisa? Bisa lah ya. Oke, selanjutnya. Udah, harus ganti slide. Selanjutnya, jika terdapat gaya eksternal pada sistem lain. Nah, kalau tadi itu kan ada tidak ada gaya eksternal kan. Nah, kalau ini jika ada gaya eksternal. Oke, ini jika ada gaya eksternal ya dibuat seperti ini. Sigma F. Sigma F. Ini saya bikin sini 1 ya, benda 1 ya. Makanya 1 eksternal, tinggal ditambah aja ya, Nak, sama yang kayak tadi, F1, 2. Kalau yang tadi ya, pada benda 2 kan cuman F1, 2 kan? F21 maksud saya, ya kan? Nah, kali ini ditambah juga F1, F2, eksternal, gitu. Bisa? Nah, ini sama saja dengan dp1 per dt, yang ini dp2 per dt. Ya, intinya gini ya, Nak, ya. Kalau yang tadi itu ini sama dengan ini. Tapi karena ada eksternal, kita harus tambahkan. Bisa? Bisanya? Paham sampai di Iya, sana? Bu. Bisa, Bu. Nah, ini ada contoh soal. Oke, contoh soal. Oke. Gerbong kereta api masanya itu adalah 10.000. Ini bisa nggak saya bikin ke bawah? Tidak bisa. Saya bikin yang baru aja ya. Bentar. Contoh soal. Gerbong kereta api yang masanya M sama dengan 10 kilogram. Bergerak dengan laju sama dengan 24 meter per sekon. menunggu gerbong yang serupa. Berarti ini M1, F1, ya kan? Menunggu gerbong yang serupa. Berarti saya bikin M2 sama dengan M1. M1. Oke, yang sedang diam. Berarti V2 sama dengan 0. 0. Oke. Kelihatan layarnya? Apa yang kelihatan? WhatsApp, Bu. Hah? WhatsApp? WhatsApp. Oke. Ah, kita balik, Bu. WhatsApp, Bu. Tadi saya sebentar. Oh, nanti lah ya. Ya udahlah, kerjaan yang lain. Udah di mana tadi ini slide? Oke, sampai sini bisa ya? Nah, sekarang kita kerjakan. Berarti ini ada gerbong 1, sudah. Ini ada Bukan slide 1 lagi ya, Bu. apa? Slide yang kosong tadi, Bu. Oh iya, benar. Oh iya, benar. Mana tadi slide-nya? Saya tulis. Ya, sudah hilang ya. Berarti tadi tidak tersimpan. Oh ini. Oke.
Sudahlah. Ini bisa sampai di sini. Maka di sini ada gerbong 1, ini ada gerbong 2. Saya bikin di sini M1 dan Iya. Nah, dia bergerak ke menumbuk gerbong 2 yang posisinya itu tadi ini V1 sama dengan 24. V2 sama dengan 0. Sudah? Yang ditanya adalah akhirnya kedua gerbong tersambung dan bergerak bersama. Berarti kan ini awal, akhirnya itu apa? Mereka itu kayak nyatu kan? Oke? Bisa? Ini M1, ini M2 dengan kecepatan V aksen. Bisa sampai di sini? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa. Selanjutnya, ya kita hitung. Nah, cara menghitungnya masih nggak hukum kekekalan momentum. Tadi hukum kekekalan momentum adalah kalau dua benda bertubrukan, di mana tadi saya bikin slide? Nah, ini kan ketika dua benda bertubrukan, tanpa ada gaya eksternal ya. Tadi kan ini kan gerbongnya tiba-tiba bergerak sendiri, bukan saya dorong ceritanya kan, ada udah bergerak saya dorong enggak kan. Jadi dia bergerak, sudah, maka akan menghasilkan hukum kekekalan momentum, oke? Di mana awal sama dengan akhir, hanya arahnya saja berubah kan gitu kan. Nah, jadi saya bisa tuliskan rumus itu menjadi kayak gini. P awal sama dengan P akhir. Bisa? Oke? Nah, P awal itu apa? M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2. Bisa? Nah, akhirnya katanya mereka bergabung kan, berarti M1 ditambah M2. Oh, salah. V1. M1 ditambah M2 dikali V aksen, karena kecepatannya udah sama. Bisa? Oke. Berarti M1-nya berapa? 10 pangkat 4 lah saya bikinnya biar cepet ya. Bisa? Iya. 10 pangkat 3, Bu. 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 berapa? 10.000. 10 pangkat 1 10. 10 pangkat 3 1000. 10 pangkat 3, Bu. 10 10 pangkat 3 1000. 10.000. Sebentar ya. Kita masih bergantung sama Oke. Nih, 10 pangkat 0 berapa? 1, Bu. Tuh, 10 pangkat 1. 10. 10. 10. 100. 10 pangkat 3. 1000, Bu. 10 pangkat 4. 10.000. Oke. Berarti di sini berapa? 10 pangkat 4. Nah, masih itu kan? Nggak salah kan? Pas, Bu. Enggak, Bu. Dikali di sini berapa? Jadi bukan 10 pangkat 3 ya. Berapa? F1 berapa? 24 ditambah M2-nya 10 pangkat 4 dikali V2 berapa? 0. Tadi kan dia diam kan? 0. Oke. Di sini berapa? 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat 4. Nah, ini yang ditanya. Berapa kecepatannya setelah mereka itu bergabung? Gitu. Sama. Udah tumbukan gitu, bertubrukan berapa kecepatannya gitu. Itu yang ditanya. Sekarang kita tinggal kerjakan matematis saja. Ini saya bikin 0. Jadi 24 dikali 10 pangkat 4. Ini berapa? 2 kali 10 pangkat 4, ya kan? Oke, 10.000 tambah 10.000, 20.000 dikali V aksen. Maka V aksen sama dengan 24 dikali 10 pangkat 4 dibagi 2 dikali 10 Bagi. 4. Bisa? Bagi. Iya, Bu. Ini berapa? 12 meter per sekon. 12. Udah nggak susah kan? Oke? Nah, sekarang kita ke soal berikutnya. Oke. Sebuah senapan, masanya, saya bikin ini M senapan, masanya itu 5 kg. Melepaskan peluru yang masanya, saya bikin MP ya, peluru yang masanya 0,05 kg. Dengan laju si senapan, laju si peluru ya, 120
meter per Meter per second. ya. Nah, ditanya berapa kecepatan ke belakang? Berapa kecepatan ke belakang? Senapan. Oke. Kalau kayak gini, nah, untuk momentum, paling gampang itu, matematisnya gampang, cuman kali-kalinya. Tapi bagaimana kita menggambarkannya dalam suatu sistem, kita tuh ngerti mana awal, mana akhir. Udah, itu aja. Mana yang awal, mana yang akhir. Selesai. Nah, jadi kalau misalnya ini saya bikin ini senapan. Di sini peluru. Udah, ini kan awal kan? Oke? Posisi akhirnya di mana? Ini senapan. Pelurunya udah lepas kan? Iya kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Where is it? Ini tadi ya. Ini kan udah sampai di sini kan? Berarti ini kan ini awal di senapan dan juga di dalamnya ada peluru. Nah, posisi akhir si peluru sudah lepas dari si senapan, ya kan? Bisa? Ya, Bu. Kayak kebalikan sama Ya, yang Bu. kalau yang tadi gerbongnya pisah terus jadi gabung. Sekarang gabung jadi pisah. Tuh. Nah, Ya. posisi awalnya berarti apa? Kondisi awalnya berarti kan masa si senapan sama dengan ditambah dengan masa si Peluru. dikali V awal. Ya kan? Ya. Sama dengan ini saya bikin biar nggak kecampur kalian. V awal sama dengan akhir. V awal peluru M senapan ditambah M peluru, iya kan? Dikali V, bisa? Sama dengan, nah ini sekarang udah pisah-pisah dia kan? Si senapan dengan kecepatannya dan peluru dengan kecepatannya, ya kan? Masa senapan dikali V senapan, ditambah masa peluru dikali V peluru, ya kan? Masanya ini berapa? 5 ditambah 0,05, ya kan? Kecepatannya berapa? Diem kan? Kan nggak lari-lari si senapannya kan? Oke? Ya, Bu. Oke. Masa senapan berapa? 5. 5. Masa senapan ke belakang ingat ya, ke belakang itu yang ditanya kan? Yang ditanya. Ya. Nah, MP berapa? 0,05. Nah, setelah ditembakkan ini bergerak menjadi berapa? V sama dengan 120 meter per second. Ini ditanya. Kalau ini itu yang ditanya, ya kan? Maka ditambah dikali 120. Ini menjadi 5,05. Ini sama dengan 0. Ngapain kita kali kan? 0 kan? Iya, Bu. Ini menjadi 5F 1 fs. Nah, 5Fs ditambah saya matikan yang ini. Saya kali 6. berapa? Oke, good, 6. Maka ini menjadi berapa? Negatif 5 Fs sama dengan 6. Fs sama dengan negatif 6 per 5. Jadi tanda negatifnya di sini kan artinya apa? Arah kecepatan senapan lah ya, berlawanan arah dengan peluru. Ya kan? Peluru kan ke kanan, maka si senapan akan ke kiri. Jadi hitunglah berapa 6 bagi 5 meter per second. Bisa sampai sini, Nak? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya